Kembali lagi bersama gua Dr. Frenos dan selamat datang di channel gua Dr. Mutan. Hari ini gua akan membahas tentang pertanyaan yang paling banyak ditanya di Instagram gua, yaitu tentang COVID-19. Menurut gua saat ini terjadi kepanikan di seluruh Indonesia dan itu adalah hal yang wajar. Tapi menurut gua adalah kepanikan terjadi karena sebenarnya kita tidak tahu. Kali ini gua akan membedahnya satu persatu tentang COVID-19. Coronavirus. Mudah-mudahan ini menjadi informasi buat lo supaya tidak terlalu panik tapi tetap waspada menghadapi COVID-19. Di setiap sel itu ada namanya epitop. Nah, epitop ini adalah penanda buat imun kita untuk menandai apakah sel yang masuk ke dalam tubuh merupakan sel yang aman buat tubuh atau enggak sel benda asing. Jadi kalau seandainya ada bakteri atau ada virus, sebenarnya antibodi kita tuh langsung memberikan sinyal kayak alarm buat tubuh lo itu untuk menentukan kalau wah ini nih virus, ini nih bakteri. Nah, kenapa coronavirus ini mudah tersebar dari person ke person? Karena coronavirus ini epitopnya ada di dalam. Selnya itu dibungkusin oleh sebuah amplop dan amplopnya bermahkota. Mahkota atau bahasa Inggrisnya crown dan bahasa Latinnya adalah corona. That's why nama virusnya adalah coronavirus. Seandainya gue pasien yang terpapar oleh coronavirus, apakah kalau gue di udara terus gua bisa menularkan COVID-19? Jawabannya adalah tidak. Coronavirus itu hanya bisa menyebar melewati respiratory droplet, cairan atau udara yang hasil dari batuk dan bersin. Bisa lewat barang seandainya seperti ini. Let's say kayak nah, bekas batuknya itu lalu kemudian dia megang lift atau megang barang atau megang apapun itu. Lalu kemudian kita memegang benda yang sama, lalu dropletnya itu akan nempel di tangan kita, lalu kemudian kita ngupil misalkan, atau kita menyentuh wajah, atau kita makan pakai tangan, nggak pakai cuci tangan gitu. Itu bisa menyebar dengan cepat melalui hal-hal seperti itu. Apakah virus ini punya kelemahan? Jawabannya adalah iya. Ada seorang profesor, seorang guru besar dari London School, namanya adalah Sally Bloomfield. Beliau pernah membuat sebuah penelitian yang sudah dipublish beberapa hari yang lalu. Beliau mengatakan bahwa virus corona ini punya kelemahan. Amplopnya itu akan runtuh ketika terkena alkohol dengan kadar 65% sampai dengan 96%. Untuk mencegah virus itu masuk ke tangan lo, maka lebih baik menggunakan hand sanitizer, di mana hand sanitizer itu isinya adalah alkohol yang kadarnya antara 65 sampai dengan 96%. Alkohol ini tidak berlaku dengan virus-virus yang lain seperti rhinovirus, kemudian rotavirus dan virus-virus lainnya. Entah kenapa alkohol ini bereaksi sekali di coronavirus. Ketika amplop-amplopnya lepas, maka coronavirus ini tidak bisa lagi menyerang antibodi kita. Coronavirus ini juga sifatnya adalah self-limited disease, artinya virusnya sebenarnya mati sendiri di dalam tubuh kita. Itu adalah kelemahan-kelemahannya. Pengennya iya, tapi sayangnya tidak. Karena minuman-minuman yang dijual mengandung alkohol itu paling tinggi kadarnya paling 40-50%. Sedangkan manusia tidak bisa menahan atau tidak bisa mengkonsumsi minuman yang kadarnya 70%. Maka akan mengakibatkan korban jiwa yang konyol ya kalau lo minum alkohol 70%. Gejalanya adalah pertama, demam tinggi yang panjang, yang kedua adalah batuk yang panjang dan flu yang panjang. Seandainya kalian terkena gejala demam lalu tidak turun dengan obat-obat penurun demam seperti paracetamol, jangan pernah anggap itu demam biasa, langsung ke rumah sakit dan tes apakah lo terkena coronavirus atau tidak. Saran gue adalah jangan panik. Kenapa? Karena virus ini bisa disembuhkan. Angka sembuhnya itu jauh lebih tinggi dibandingin dengan angka kematiannya. Kenapa orang bisa meninggal? Gue akan jelasin nanti. Ketika lo terkena coronavirus, maka lo akan diisolasi dan lo akan dikarantina. Kenapa diisolasi? Supaya lo tidak bisa menularkan kepada orang yang sehat lagi. Ketika lo dikarantina, sebenarnya lo tidak diberi vaksin. Karena seperti yang penelitian yang paling baru
Yang pernah sembuh dari coronavirus itu sebenarnya penanganannya adalah penanganan gejalanya. Jadi seandainya lo demam, seandainya lo batuk, seandainya lo flu, yang para ahli lakukan adalah untuk berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan demam lo. Para dokter juga melakukan tindakan untuk penyebaran sepsis. Apa itu sepsis? Yaitu komplikasi infeksi. Gue juga akan menjelaskan itu nanti. Jadi ketika infeksinya itu bisa ditahan dan tidak menyebar, maka itulah yang dilakukan selama belasan hari. Perhitungan gue 14-20 hari lo harus di karantina. Sebenarnya gejala ini bisa disembuhkan dan ada obatnya. Para dokter Indonesia sebenarnya sudah paham tentang itu. Nah, mungkin pertanyaan lo adalah, lalu kenapa ada yang meninggal? Ini hal yang lo belum tahu, kenapa coronavirus bisa menyebabkan meninggal. Yang pertama, sebagian besar orang yang meninggal karena coronavirus adalah orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Menurut data yang lo lihat sekarang, bahwa orang yang meninggal karena coronavirus yaitu orang-orang yang terkena dengan penyakit jantung. Kemudian yang paling rendah adalah orang-orang yang terkena kanker. Orang yang memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, kemudian kanker, dan penyakit seperti TBC misalkan, yang memang sudah memiliki kerusakan pada organnya, lalu terkena coronavirus, maka coronavirus akan lebih mudah masuk dan lebih mudah menduplikat diri sendiri, sehingga daya infeksinya makin cepat menyebar. Dan jika telat dibawa ke rumah sakit, jika telat dikarantina, maka ini akan sulit untuk mengembalikan ke porsi semulanya. Itu alasannya kenapa ada yang meninggal karena coronavirus. Lalu yang kedua adalah penyebab meninggal coronavirus adalah sudah sepsis. Jadi sepsis itu adalah infeksi yang udah berkomplikasi. Jadi udah banyak organ dia yang rusak. Mungkin paru-parunya udah terkena radang yang parah. Lalu kemudian dia punya penyakit jantung juga. Lalu kemudian dia punya infeksi di saluran pencernaan misalkan. Udah banyak infeksi di dalam tubuh dia, lalu kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Sulit untuk menolongnya. Kenapa? Karena udah sepsis. Untuk itu gue selalu mengatakan kepada semua pasien gue adalah jangan pernah ada di mindset lo demam biasa. Nggak ada yang namanya demam biasa. Nggak ada namanya batuk biasa mulai sekarang. Nggak ada yang namanya flu biasa sehingga lo datang ke warung dan lo membeli obat warung. So, no. Ketika lo demam 1 hari aja, lalu kemudian lo batuk 1 hari aja, dan lo flu berat, gak ada cerita bawa ke rumah sakit sebelum ini terlambat, karena penyakit ini bisa disembuhkan. Karena supaya lo tidak ikut dalam menyebarkan virus ini, terkena kepada orang-orang yang belum tahu, atau orang-orang yang gak menonton video ini, atau orang-orang yang pemahamannya mungkin kurang dari lo menularkan virus-virus itu. Ketika orang itu demam, maka orang itu merasa bahwa ini demam biasa. Lalu kemudian ketika udah 14 hari demamnya nggak sembuh-sembuh, baru dibawa ke rumah sakit dan ternyata ini adalah coronavirus. Akan sulit untuk mengkarantinanya, akan sulit untuk mengangkat kondisinya dari yang parah menjadi yang normal gitu. So, untuk mencegah penyebaran virus itu adalah cara satu-satunya adalah cuma 3: isolasi, karantina, dan social distancing. Jadi kalau tidak perlu, just stay home, produktif di rumah lo untuk membantu supaya virus ini tidak tersebar. Ada nggak kemungkinan lo terkena kembali setelah lo sembuh dan lo terkena kembali coronavirus? Jawabannya adalah ada. Tapi dari puluhan ribu orang yang sembuh, hanya 1 kasus itu tercatat, yaitu di Jepang. Puluhan ribu orang yang sembuh itu dikatakan bahwa dia imun lagi terhadap coronavirus. So, ketika ada teman lo atau saudara lo yang memang sembuh dari coronavirus, jangan takut. Kemungkinan dia sudah imun dengan coronavirus dan tidak mungkin lagi menyebarkan pada lo yang belum kena. Itu informasi gue buat coronavirus. Mudah-mudahan lo nggak panik, dan mudah-mudahan lo makin tenang menghadapi coronavirus. So, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa share video ini ke semua grup WA tongkrongan dan keluarga. Jaga keluarga lo, jaga teman-teman lo, dan doakan kami para dokter dan semua tenaga medis yang bekerja di garis depan melawan coronavirus di Indonesia. Stay healthy. This is Dr. Freno speaking. Mediate be with you.